Halo semuanya, nama saya Niputu Ari Natasya Chandra Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang limit. Teman-teman pernah menakar beras menggunakan cangkir untuk memasak nasi? Nah, beberapa orang seringkali menggunakan cangkir untuk menakar beras yang akan dimasak. Misalkan nih, satu cangkir gelas ternyata hampir sama dengan 1/4 kilogram beras. Jadi, bisa kita perkirakan bahwa 4 gelas itu akan mendekati 1 kilogram. Ternyata perkiraan pengukuran inilah yang disebut dengan limit. Pendekatan ini yang dinamakan dengan limit. Jadi, pada dasarnya limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Kali ini kita akan membahas konsep dan menentukan nilai serta contoh soal. Konsep limit fungsi aljabar. Sebelum kita memahami limit, kita ketahui dulu bahwa fungsi sangat mempengaruhi konsep dari limit itu sendiri. Sehingga limit merupakan suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi fx saat mendekati nilai tertentu. Lebih sederhananya lagi, suatu fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk fungsi fx. Secara sistematis, konsep dari limit fungsi x mendekati a yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Sebuah fungsi dikatakan memiliki limit jika di titik a jika limit kiri dan limit kanan memiliki limit yang sama. Begitu juga sebaliknya, jika nilai dari limit kiri dan limit kanan berbeda, maka fungsi tersebut dikatakan tidak memiliki limit. Menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai dapat menggunakan 3 cara, yaitu substitusi, faktorisasi, perkalian sekawan, dan membagi dengan pangkat tertinggi untuk limit fungsi menuju ke tak terhinggaan. Substitusi, menentukan nilai suatu limit dari fungsi menggunakan cara substitusi, yaitu mensubstitusikan langsung bilangan yang dekati x pada suatu fungsi. Jika diketahui suatu lim fx dengan x mendekati c, maka substitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi fx. Faktorisasi, apabila dalam menentukan nilai suatu limit fungsi dengan substitusi langsung menentukan hasil 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka fungsi tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan fungsinya sehingga menjadi fungsi yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, perkalian sekawan. Apabila dalam menentukan suatu nilai limit fungsi hasil berupa bentuk tak tertentu dan sulit menyederhanakannya karena penyebutnya yang tidak rasional, maka fungsi tersebut perlu dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawan terlebih dahulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Andika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu limit fungsi aljabar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara substitusi. Nah, saya kasih contoh. Jadi dengan cara substitusi, kalian tinggal mensubstitusikan nilai x atau x mendekati berapapun ke dalam fungsi x ini. Jadi akan sama dengan 4 dikali 2 kuadrat plus 2. Ini 4 kali 4 2 dengan 16 udah kan? Limit fungsi tangga selanjutnya yaitu bentuk akar, yaitu pengurangan seperti ini. Limit x mendekati tangga akar fx min y akar dx. Pada seperti contoh ini, limit x mendekati tangga dari akar x kuadrat plus 2x min 1 min akar x kuadrat plus 5x min 3.
cara biasanya yaitu dengan kali sekawan ya. Namun menggunakan cara itu tentunya akan sedikit lama. Di sini saya sudah sediakan sebuah catatan yang dimana A lebih dari B, maka hasilnya akan sama. Dan jika A sama dengan B, maka B min Q per 2 akar. Dan A kurang dari B, hasilnya akan minus tiga. Di sini ini adalah A, ini B, ini C, ini Q, maaf, ini P, Q, dan L. Karena A dan P itu sama, yaitu 1 ya. Ini karena tidak ada angkanya, jadi ini 1. Berarti dengan menggunakan teorema tersebut, B min Q per 2 akar A, maka akan sama dengan B sama dengan 2 min 5 per 2 akar 1 akan dengan min 3 per 2. Selesai. Perkenalkan, nama saya Kadar Fadil ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi bentuk aljabar. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu ada dua cara, yaitu dengan cara substitusi dan faktorisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan cara substitusi. Untuk contoh soalnya yaitu yang ini. Pertama, kita ubah variabel x menggunakan x mendekati 6, yaitu 6 kuadrat min 36 per ini juga diubah menjadi 6 seperti ini. Kemudian 6 kuadrat itu hasilnya 36. Nah, hasil dari pengurangan ini yaitu 0 per 0 atau tak terdefinisi. Nah, karena hasilnya 0 per 0, kita memerlukan cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi untuk menentukan nilai limitnya. Jadi caranya itu kita mengubah x kuadrat min 36, kita memfaktorkan x kuadrat min 36 itu menjadi bentuk x min 6 dikali dengan x plus 6. Kenapa kita menggunakan bentuk seperti ini? Karena agar hasilnya x kuadrat min 36. Jadi caranya itu seperti x dikali dengan x yang ini, kemudian x dikali dengan 6 dan 6 dikali dengan x, kemudian min 6 dikali dengan 6, dan hasilnya itu x kali x sama dengan x kuadrat ditambah dengan 6x, dan hasil dari min 6 dikali x yaitu min 6x, dan min 6 dikali dengan 6 yaitu hasilnya 36, sehingga hasilnya itu kita mendapatkan ini. Nah, setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita karena ini ada yang sama maka kita coret, dan yang tersisa itu yaitu x plus 6. Nah, kita ubah variabel ini menjadi x mendekati 6, yaitu 6 ditambah dengan 6 maka hasilnya yaitu 12. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.